Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin Qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian, jemaah yang mulia. Pada kesempatan yang mulia ini, yaitu hari ini tanggal 17 Juli 2023 maksud kami, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang insyaallah tersisa 1,5 hari kita akan memasuki tahun baru 1445 Hijriah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari semenjak perhitungan awal pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan para sahabat sekalian yang hadir di dalam majelis yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, itu perhitungannya atau penetapan dan pengambilan sebuah keputusan untuk menghitung perhitungan tanggal di dalam Islam maupun tahun, maka sudah berjalan sampai hari ini, itu 1444 kurang 1,5 hari. Dihitung dari perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebenarnya sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ada terjadi peristiwa hijrah beberapa kali. Kalau dibagi menjadi 2 kategori, pertama adalah hijrah karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah hijrah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah karena anjuran dan perintah dari Rasulullah ini dapat dilihat pada 2 kali perjalanan hijrah. Pertama adalah ke Abyssinia atau Habasyah, dan ekspedisi yang kedua dalam hijrah ini juga ke tempat yang sama. Jadi hijrah sidang jemaah yang dirahmati Allah adalah peristiwa berpindahnya seseorang dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Jadi ada mobilisasi
baik secara personal individual maupun secara kolektif, di mana kesemuanya ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Karena sudah tertulis sebelumnya di Lauh Mahfuz, sudah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada ketentuannya pada masa azali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di mana sebelumnya para sahabatnya akan melakukan hijrah ke Habasyah. Jadi ada pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain berupa pemindahan secara fisik. Di samping nanti ada makna secara umum, makna yang luas di dalam Islam. Karena Islam ini luas sekali, agama yang sempurna, penyempurna terhadap ajaran-ajaran dan syariat sebelumnya. Karena semuanya Islam nih. Innad dina 'indallahil Islam. Hanya saja agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam itu untuk dijadikan agama bagi dia, maka tak diterima dari dia sama sekali. Akhirat nanti dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, masuk ke dalam golongan orang yang rugi, yang kerugiannya itu tidak bisa diimajinasikan oleh manusia hari ini, tidak bisa diimajinasikan oleh manusia. Masing-masing punya momok yang membuat dia akan sedih, melarat, terhina, tersiksa, dan sama sekali tidak memiliki kemuliaan. Al-Quran menggambarkannya, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak pula mati. Jadi dalam keadaan tersiksa selamanya. Tidak hidup, tidak mati. Orang kalau hidup, ya merasakan hidup nyaman seperti ini. Bisa melihat teman, bisa saling berkunjung, ada grow up-nya, dan nilai tambahnya, ada pengembangannya. Mati, tak rasa apapun. Dalam imajinasi ini, meskipun hakikat kematian itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, ataupun kehidupan dalam tipe dan jenis yang lain, ya intinya adalah dia akan rugi. La yamutu fiha wa la yahya, dia selamanya akan tersiksa terus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sunnah di dalam agama kita, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelumnya, mereka melakukan hijrah. Oleh karena itu, suatu keniscayaan apabila seseorang melakukan hijrah di dalam hidup ini. Jadi tidak berada di dalam satu keadaan, tidak monoton, tidak tidak konstan begitu terus. Dia harus ada pergerakan. Maka kalimat hijrah ini
apapun yang kita bolak-balik dari kalimat ini kan hajara itu, mau balik bagaimanapun tetap ada makna al-harakah, makna bergerak. Nah, nanti tidak hanya bahasa Arab, beberapa bahasa lain juga demikian. Coba ambil satu bahasa Aceh misalnya, setiap kalimat yang disusun dari huruf itu, dari abjad tersebut, maka dia akan nampak. Kalau kasar ya kasar terus, kalau halus halus terus, halus dia, lembut dia, itu dari abjad yang sama. Dari suaranya, taswid, misalnya drum, itu boleh balik kasar itu. Drum maksudnya tendang kan, sepak, bahkan lebih ganas dari menyepak itu. Sepak bola masih disebut sepak bola, tidak disebut dengan drum bola, tipak bahan. Nah, tapi begitulah dia, di kalimat itu ada hijrah seperti itu, ada harakah, ya, ada harakah, sehingga api yang bergerak-gerak itu diambil dari kalimat susunan 3 huruf ini pula. Tapi kita tidak berbicara tentang itu. Yang kita bicarakan sidang jamaah rahimakumullah, bahwa di dalam Islam ada terjadi hijrah sebelum Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu ke Abyssinia, ke Habasyah. Kisahnya jamaah rahimakumullah, pada awal-awal perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sir, rahasia, lalu dengan cara yang jahar. 3 tahun pertama berdakwah hanya 11 orang yang beriman, 11 orang yang beriman. Dapat dihitung tuh, berat sekali. Nah, itu adalah orang-orang dekat. Ada Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar Siddiq, ada Abdullah bin Mas'ud, malah ke-6 beliau. Berat. Dan orang-orang yang beriman kepada Rasul, memilih Islam sebagai agama, setelah tahun-tahun ini mereka akan disiksa, dicerca, dibunuhi, disakiti, dan selamanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Rasul kita dengan firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah hai Muhammad sebagaimana sabarnya para rasul-rasul ulul azm. Disiksa. Orang-orang kafir Quraisy sedang duduk-duduk di nadi di klub mereka di seputaran Baitullah, dan ini dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abu Jahal berkata, ya Rasulullah sedang salat nih. Jadi ada salat sebelum diwajibkan dalam perjalanan Mi'raj, salat waktu pagi dan petang, salat di malam hari yang Rasulullah SAW laksanakan terus, sama dengan zakat. Zakat pada tahun kedua atau ketiga Hijriah diwajibkan, tapi sebelumnya sudah ada anjuran untuk zakat.
wa atu haqqahu yawma hasadih, surah Az-Zumar. Berikan hak apa? Hak infak zakat itu sendiri dari hasil panen pertanian. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah salat di Ka'bah. Abu Jahal berkata kepada teman-temannya, siapa yang mau melakukan sesuatu terhadap si Muhammad? Karena kemarin di kampung sebelah itu ada kulit dan perut onta yang sudah membusuk. Ambil, letakkan di atas pundak dan leher si Muhammad itu saat dia sujud. Siapa berani? Maka muncul dengan inisiatif ingin menjadi jagoan, ingin jadi jawara, ingin lebih populer di kalangan para sahabat dan teman-temannya. Ya, muncullah Abdullah bin Abi Mu'aid. Saya, wahai Abu Jahal, itu urusan saya itu. Sehingga di dalam hadis disebut, ya, faqama ashqal qaum, maka dilakukan hal tersebut oleh seseorang yang sangat-sangat bejat dari kaum bangsa Arab ini, atau dari kaum yang ada yang duduk-duduk di klub tersebut. Kalau dia maksud kaum adalah kaum Arab seluruhan, maka ini termasuk bagian orang yang sangat bejat, licik, keji, jahat. Yang perilaku dan tabiatnya itu adalah celaka aja kerja dia, celaka untuk orang lain terus. Ya. Lalu diletakkanlah. Abdullah bin Mas'ud menyaksikan. Kata Abdullah, kalau aku punya kekuatan dan power waktu itu, artinya ada keluargaku yang bisa memberikan pembelaan, aku akan bela Rasulullah. Tapi belum bisa. Tidak bisa bangun Rasulullah. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu wa huwa fi najis atau alaihi najis. Tetap salat sementara beliau bernajis. Jamaah yang dirahmati Allah, sehingga datang Fatimah binti Rasulullah. Nah, ini yang terjadi. Sehingga nanti di dalam periwayatan yang lain Nabi menyebut tidak ada yang paling berat disiksanya atau disakiti dari umat ini kecuali aku, kata Rasulullah. Kenapa? Dilihat kepada visi dan misi yang didatangkan oleh Rasulullah. Datang membawa hidayah, malah disakiti. Ya. Setiap kali disakiti, beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Apa yang kamu rasa itu berat bagi Rasul. Penderitaanmu adalah penderitaan bagi Rasul. Ini sifatnya. Harisun 'alaikum, sangat ingin Rasul itu, kalian itu beriman. Nanti luaskan sendiri itu. Sangat ingin Rasul itu kalian salat 5 waktu sehari semalam. Sangat ingin Rasul itu kalian tambah dengan salat-salat sunat. Sangat ingin Rasul itu kalian bersedekah. Setelah berzakat, berinfak.
sangat ingin Rasul itu kalian berlaku jujur, sangat ingin Rasul. Ini harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan amat sayang serta kasih terhadap orang-orang yang beriman. Umatnya disakiti, siapkan pasukan. Itu Bani Quraidah menyakiti seorang perempuan, dibela oleh seorang lelaki, lalu dikeroyok rame-rame, syahid. Nabi persiapkan pasukan karena sudah berkali-kali perjanjian dengan mereka, tapi dikhianati. Nabi harus membela martabat, kedudukan dan kemuliaan orang-orang Islam. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, para sahabat jumpa sama Rasulullah yang hanya segelintir ini, ya, mereka berjumpa dan minta, ya Rasul Allah, kenapa tidak engkau berdoa kepada Allah itu orang-orang yang celaka, biar Allah turunkan bagi mereka azab. Rasulullah bilang sabar, karena Rasul diperintahkan untuk sabar, dan kalian pun harus sabar. Allah yang perintah sabar, aku anjurkan kalian bersabar. Ya, tapi ada orang sudah meninggal. Itu Sumayyah sebagai awwalu syahida fil Islam, ibunda daripada Ammar bin Yasir. Diikat kaki, diikat kedua tangannya, ditarik, lalu kemudian ditombak di bagian yang sangat sensitif dan sangat pribadi sana, pakai tombaknya Abu Jahal. Diminta untuk tinggalkan Islam, tapi tidak mau lihat itu. Karena orang kalau sudah jumpa dengan Islam, ketenangannya itu luar biasa. Namanya saja Islam, surga Darussalam, ingin dikenal oleh orang dan diterima di mana-mana, afsyus salam. Dari kalimat ini dibangun, sama seperti tadi itu hijrah, ini drum, ya, hanya saja drum itu keras. Itu perbandingan. Nama Allah Asmaul Husna As-Salam, ya. Allahu la ilaha illa huwal Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddusus Salam. Nomor 5. Coba hitung tuh di Asmaul Husna. Islam ada 5 ajaran pokok letaknya. Di sini ada angka 5, di situ angka 5. Coba lihat surga Darussalam tingkat keberapa? 5. Apakah ini kebetulan? Tidak. Terintegrasi di dalam sebuah manajemen pengaturan yang maha adil, maha teratur. Fahal tara min futur farji'il basar, fahal tara min futur. Al-insijam at-tam, keserasian yang amat sempurna. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, sabarlah. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Itu orang sudah meninggal, itu Sumayyah, suaminya Yasir meninggal, anaknya dibakar sampai hilang ingatan, tapi sembuh baru balik lagi, itu menangis terseduh-seduh. Ada yang mengatakan yang syahid pertama itu adalah Al-Haris bin Abi Halah. Al-Haris bin Abi Halah ini itu saudara tiri daripada Rasulullah, karena beliau adalah putranya Khadijah binti Khuwailid.
radhiyallahu anha wa ardaha, ibunda kita semua, istri Rasulullah, ya, sayyidah ahlul jannah, ya. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, suaminya ada dua itu, dan melahirkan keturunan. Pada suami pertama ada satu atau dua, ada riwayat pada suami kedua ada 4. Jadi sudah ada 6 atau 5. Nanti sama Rasulullah juga ada melahirkan putra dan putri selain daripada Ibrahim. Nah, jadi saudara tirinya ini, ada Halah bin Abi Halah, ada Hind bin Abi Halah, ada Tahir bin Abi Halah, ya, beliau sendiri adalah Al-Harith bin Abi Halah, bekerja di seputaran dekat dengan Yaman, tapi kemudian mendengar Islam, beliau menerima, ya, datang melihat Rasulullah sedang disakiti, beliau bela, tapi kemudian marah orang ini. Dia jumpai keluarganya, itu anak kurang ajar kau didik, sebelum dicoreng dengan arang dan diludahi wajahnya dengan kehinaan, dia datang jumpai orang yang melapor tadi, terjadi perkelahian, sekali tampar jatuh terkapar, mati, dilihat oleh orang lain. Maka orang lain, orang-orang kafir ini datang melakukan pengeroyokan, diinjak-injak, dicincang-cincang, dipukul-pukuli sampai dengan syahid. Ini Al-Harith bin Abi Halah, saudara tiri daripada Rasulullah SAW radhiyallahu anhu wa arda. Ini semua anak Khadijah nanti meluk Islam tuh, dan menjadi perawi hadis. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Rasul, inna bi ardil Habasyah malikan, di negeri Habasyah sana ada seorang raja, la yuzlamun nasu 'inda, la yuzlamun nasu 'inda, falhiqu bihim la'alla Allahu yaj'alu lakum farajan wa makhraja bima antum fihi. Di Habasyah sana, Abyssinia, Ethiopia, ada seorang raja yang siapapun hidup di bawah naungan kerajaan ini tak satu pun dizalimi. Orang tak berani menzaliminya, raja pun memang adil. Ya, Najasyi itu. Sembari menunggu jalan dan solusi yang Allah akan berikan kepada kita, karena sudah ada janji Allah, maka berangkatlah kalian ke sana. Ini perintah Rasul, meskipun tidak wajib, tapi anjuran ini. Maka mereka berangkat menuju ke Abyssinia, Habasyah. 16 orang, itu ekspedisi yang pertama. Utsman bin Affan yang memimpin, ada istri beliau Ruqayyah binti Rasulullah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat ke sana. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zubair bin Al-Awwam, ya, ada beberapa sahabat-sahabat yang berangkat berjumlah 16 orang, 12 orang lelaki dan 4 orang dari kaum perempuan. Ada Ummu Salamah. Waktu itu Ummu Salamah belum menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama suaminya berangkat sampai kembali nanti. Ya. Lalu dalam satu peperangan, ketika sudah hijrah ke Madinah, nanti suaminya meninggal, Ummu Salamah bersedih, tapi Allah ganti yang lebih baik daripada suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salamah binti Abi Umayyah, itu suaminya Abu Salamah bin Abdul Asad. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak sebut satu persatu ke 16 orang itu, sampai ke Habasyah, tinggal di sana. Mereka mendengar bahwa orang-orang di Mekah sudah beriman atau sudah baikan dengan Rasulullah. Turun surat An-Najm itu, ayat ke 19-20, ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra innahunnal gharanikul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Itu Lata, Uzza dan Manat, berhala-berhala besar itu adalah penyambung, perantara antara manusia dengan Allah. Gharanik al-ula, dan tingkatan mereka itu berada di tingkatan yang teratas dalam penyambungan ini, karena dia terbang. Gharanik itu kan sesuatu yang indah, bisa bermakna burung-burung putih yang terbang antara langit dengan bumi. Apa namanya itu? Bangau, ya, burung bangau atau burung putih. Nah, dia indah sekali bentuknya, panjang lehernya, dia cenguk begini, seakan-akan dia menjadi penyambung, dan syafaatnya itu sangat diharapkan. Ini turun di dalam surat An-Najmu yang sampai berita kepada mereka. Padahal tidak ada ayat ini dalam surah An-Najm. Yang ada afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, dan seterusnya. Nah, jadi tidak diakui ini berhala, kemusyrikan. Syaitan menghembuskan itu. Pulang mereka dari sana karena pikir udah baik. Kalau begitu kita pulang saja, enak di kampung sendiri. Setengah hari hampir tiba di Mekah, jumpa sama kafilah. Di kafilah dagang nih. Gimana keadaan di Mekah? Kami dengar begini-begini, ya. Oh enggak, kami juga dengar, tapi itu berita hoax. Tidak betul tuh. Maka Abdullah bin Mas'ud balik lagi ke sana. Sebahagian ada yang mengendap-endap masuk ke Mekah. Sampai nanti ada ekspedisi yang kedua, 83 orang selain daripada anak-anak, dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menuju ke Habasyah, Abyssinia, Ethiopia, untuk kali kedua. Nah, jadi waktu itu jumlah mereka sudah ada antara 170 sampai dengan 200 orang. Ini sudah tahun keempat Hijriah, tahun kelima Hijriah. Jadi orang baru 200-an yang memeluk Islam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi hijrah ini adalah mengikuti arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya itu masuk. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna aw yuqtalun, membunuh atau dibunuh. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Ini sudah ada nih janji Allah. Orang yang bertempur di jalan Allah itu dibeli oleh Allah jiwa dan harta mereka dengan surga. Allah ganti itu dengan surga. Dan ini sudah ada janji ini dalam Taurat, di dalam Injil, dalam Al-Quran. Lalu kita bagaimana cara supaya dapat syahid nih? Ya, kan tidak dapat nih syahid, perang tidak ada. Maka Islam itu luas.
Nabi pernah tanya sama sahabatnya, apa menurut kalian syahid itu? Mereka menjawab, humul ladzina yamutuna fi harb atau fi sabilillah fil qital. Itu orang yang mati karena berperang di jalan Allah ya Rasulullah. Itulah yang syahid. Idzan fa syuhada ummati qalil, kata Rasulullah. Kalau begitu, orang syahid dalam umatku itu sedikit sekali. Ya kan? Dibandingkan dengan jumlah umat Islam secara keseluruhan, itu yang perang itu sedikit yang mati. Itu belum tentu pun syahid semua. Ada yang perang karena merebut tahta dan kuasa, ada yang perang karena gara-gara perempuan, ada yang perang gara-gara dan seterusnya, dagang, dan seterusnya yang tidak kadang ada relevansinya dengan ajaran agama ini. Kata Nabi, kalau itu definisi kalian terhadap syahid, maka syuhada umatku itu sedikit sekali. Tapi syuhada umatku itu banyak. Ini luasnya Islam, saya mau bilang, luasnya Islam. Maka Rasulullah sampaikan, orang yang mati karena melahirkan, perempuan melahirkan, Pak, syahidah, karena melahirkan putranya yang kita kenal setiap saat itu antara hidup dan mati. Ini betul-betul mati, meregang nyawa, anak hidup, dia meregang nyawa. Bukan sedikit kejadian itu di berbagai belahan dunia. Anak menangis dalam gendongan suster atau bidan, atau diserahkan kepada sang ayah. Sang ayah menatap dengan air mata. Disampaikan, ibu sudah minta permisi sama ayah dan anak anda. Mau bilang apa nih? Banyak kejadian ya. Ini syahid. Man mata mabtunan fahuwa syahid, wa man mata gharaqan fahuwa syahid. Yang meninggal karena tenggelam, syahid. Yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut maksudnya organ dalam, ginjal, hati, jantung. Ini luasnya Islam. Jadi jangan dipersempit nih. Ada orang selama ini persempit pemahaman Islam. Nyahana kakutan. Keliru betul nih, ekstrim, bahaya tuh. Rasulullah hijrah, ditanya kepada Aisyah, putri daripada Abi Bakar, ibunda kita radhiyallahu anha, ummul mukminin, bagaimana tentang hijrah? Kata Aisyah, la hijratal yaum. Kenapa demikian? Tidak ada lagi hijrah hari ini. Kok begitu, bunda? Karena Rasulullah SAW yang memberikan wejangan itu, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah, karena Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Tinggal di sana, tidak perlu ke Madinah lagi. Yang ada tinggal sekarang adalah jihad dan niat. Maka kami ingin ya Rasulullah perang, bagaimana cara? Falakun jihadun la qitala fi. Kalian ada jihad tapi tidak ada pertempuran di dalamnya, tidak ada pertumpahan darah di dalamnya. Apa itu? Jihadmu pada anakmu, jihadmu pada orang-orang tua, jihadmu pada suamimu di rumah. Itu jihad. Meninggal dengan magun nurina, meninggal, fahiya syahidah, dia syahid. Ini enak kali jadi perempuan nih. Maka hari ini yang meleak-leak tidak jelas. Tapi kalau bukan meleak, namanya keluar atas izin suami untuk kepentingan yang baik, mengajar, dakwah, silakan. Tapi kalau meleak-leak, mengecat diri dengan pakaian yang sembarangan, jauh panggang dari api, apa mengharap syahid? Tidak dapat. Sudah diperluas, jangan pula nanti menjadi pembangkang. Ini luas Islam. Tidak mungkin lagi kita hijrah ke Madinah. Maka hijrahnya itu apa?
yaitu dengan meninggalkan manahahullahu anhu, yang Allah larang. Maka kembali tadi itu, aku ingin sekali kalian begini, aku ingin sekali kalian begini. Ya, tapi kita cobalah imajinasikan, kita punya anak tuh di rumah, Pak. Batu tu dengar mati, hai dengar tak tanya apa kah? Bergenan tengok. Ini anak ni begitu kira-kira. Bahasa Aceh jamun cik anak jin kah? Bahasa Indonesia hanya tak ke ni dengar radio nanti dipakai. Cik anak jin kah? Palak kita. Ya. Mungkin ndak sama tu kepribadian kita dengan Rasulullah. Kenapa kita palak? Karena ingin anak kita yang baik-baik terjadi bagi dia. Karena kita sayang sebenarnya. Jadi di bawah alam sadar kita itu, kesadaran yang paling mendalam itu, ya, kita ingin yang terbaik bagi dia, tidak mau yang tak terbaik. Tapi anak tidak mau ngerti. Nah, begitu pula kita ini, wa nahnu iyal li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini anak-anaknya Rasulullah. Ketika kita tidak mau, gimana kesalnya Rasulullah. Tapi karena beliau adalah Rauf, ya, Rahim bil mukminin, ya seperti itu. Jadi sedang jamaah rahimakumullah, hijrah yang terjadi di dalam Islam karena ikut kepada saran Rasulullah, sementara hijrah ke Al-Madinah nanti yang sering dikisahkan oleh para guru-guru kita adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, innal ladzina hajaru min ba'di ma zulimu, ya, orang-orang yang hijrah setelah dizalimi, disakiti, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Kami akan persiapkan orang-orang yang hijrah karena Allah SWT setelah mereka disakiti itu di dunia dengan kehidupan yang baik, nanti di akhirat lebih besar lagi pahalanya sekiranya mereka mengetahui. Jadi sidang jamaah rahimakumullah, keluasan, ya, kisah hijrah ini bahwa sebagai sunnah, lalu kemudian luaskan maknanya. Kapanpun kita berusaha untuk memandang kepada satu visi dan misi untuk pendekatan diri kepada Allah, di sana ada makna hijrah. Dan apabila kita melakukannya, di sana pula makna syuhada ada. Dan banyak sekali dalam Islam seperti ini. Coba lihat hadis misalnya afdalul a'mal apa? Ada jawab oleh Rasulullah pada satu sisi salat fi awali waktiha, kemudian birrul walidain, ya, kemudian jihad fisabilillah. Duluan salat daripada jihad, duluan birrul walidain, baru kemudian jihad fisabilillah. Nanti ada waktu dibalik atimut ta'am, kasih makan, karena luasnya di sana. Jadi siapapun yang punya kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka di sanalah mana hijrah. Demikian untuk pada subuh yang mulia ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, jika Allah memudahkan bagi kita menyampaikan pesan-pesan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta
يا حبيبي